baca buku, ya berarti adik nggak ngerti artinya literasi. Sedangkan literasi itu adalah suatu hal yang pertama kali kita sebagai bayi aja ya, itu kita belajar apa yang pertama? Literasi. Kita literasi, kita coba megang, oh ini ya namanya air, itu literasi. Oh ini yang namanya bahasa Inggris, itu literasi mendengar. Oh ini ya yang namanya TikTok, oh ini ya yang namanya joget-joget TikTok, oh ini ya yang namanya apa namanya Reels Instagram, itu adalah literasi. Jadi itu kenapa kita sebagai generasi muda memang harus sudah sewajarnya dan sepantasnya, sewajib-wajibnya untuk menjadi seorang pijar. Dan lebih dari itu, pijar adalah supaya kita juga bisa pintar, bijak, dan kreatif. Karena dalam sebuah literasi yang kalau kita bilang adalah literasi berdigital, yang pertama yang paling penting dalam digital literasi adalah bijak menggunakannya. Kalau nggak bijak, kita tiba-tiba jadi nggak tahu nih, nggak sadar kalau ternyata kita adalah seorang pelaku dari sebuah cyberbullying gitu. Oke, next. Oke, ini berdasarkan data, karena kan nggak afdol ya kalau kita nggak ngomongin soal data sebenarnya. Datanya simple aja, orang Indonesia sekarang semua, hampir semua, lebih dari 70%, bahkan 80% sudah melek internet. Bahkan di kepulauan terluar, terjauh, dan 3T ya pokoknya, terluar, terjauh, tertinggal. Nah, itu kita sudah banyak sekali orang-orang yang ngeh gitu ya terhadap internet. Meningkat juga pesat, apalagi setelah COVID. Setelah COVID, orang-orang yang tidak biasa untuk daring dipaksa untuk belajar gimana sih caranya gunain Zoom. Sampai habis itu kalau Zoomnya lagi error, gimana caranya gunain Google Meet. Gimana sekarang cara kita untuk gunain Canva, nggak juga lagi PowerPoint. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang ternyata bisa dipaksakan dalam waktu kurang dari setahun. Dan berdasarkan memang data, juta itu banyak loh teman-teman ya. 2,1, aku ngomongnya teman-teman loh jadinya, Masya Allah, tiba-tiba aku sadar aku masih kuliah. Iya, jadi 2,1 juta itu sangat banyak sekali. Itu ternyata meningkat penggunanya. Ini masih pengguna, belum orang-orang yang sudah melek internet lebih aware lagi tentang apa itu Canva, apa itu sekarang Reels, apa itu X, apa itu Thread, apa itu apalah itu ya namanya sekarang TikTok gitu ya. Nah, dengan jumlah tersebut ternyata Indonesia berada di urutan ketiga dengan penggunaan internet terbanyak di Asia. Kita nggak bilang Asia Tenggara ya teman-teman, Asia. Asia itu berarti masuk mana aja ya negara yang masuk Asia, yo? Mana aja, nggak usah takut kalau ngomong, kita kan ngobrol di ceritanya ya. Salah nggak apa-apa, nggak ada yang akan judging tuh kan. Hari ini anti cyberbullying, anti bullying ya. Kita ngomong aja, negara di Asia itu apa aja? Jepang, terus Malaysia, terus Singapura. Oke, yang besar banget apa? Cina tuh. Benar, banyak kan, kita bilang Asia, kita nggak bilang Asia Tenggara. Arab masuk Asia nggak ya? Masuk. Bahkan kita bisa melebihi itu, kita peringkat ketiga. Dan Indonesia itu ada di peringkat ke-6 terbesar di dunia. Kalian bayangkan ya, ini aku merinding loh. Seberapa besar kekuatan netizen Indonesia. Ya kan? Kalian nggak tahu nggak gimana kalau kalian bilang bahwa Indonesia itu lemah, kata siapa? Indonesia itu kuat. Kok bisa? Orang K-pop idol aja berapa banyak yang konser di Indonesia. Itu kenapa mereka kok jauh-jauh dari Korea Selatan ke Indonesia? Kenapa kok mereka di Korea Selatan? Kenapa nggak di Cina aja? Kenapa selalu Indonesia? Karena di Indonesia itu netizennya besar sekali. Marketnya mereka sangat besar. Sekarang mana ada K-pop idol yang nggak pernah ke Indonesia? Kemarin baru Blackpink. Blackpink masuk lagi nanti 2026 Januari kata teman-teman. Belum nanti yang apalagi sih BTS ya, atau apalagi sih banyak ya. Itu masih K-pop. Belum yang internasional kayak yang di barat-barat itu. Sekarang band mana yang nggak pernah? Band yang zaman-zaman dulu, Mbak, itu kan ada juga, ya kan Westlife, berapa banyak mereka Indonesia. Dulu tahun lalu Kak Sasa lihat Maroon 5. Belum nanti yang Taylor Swift. Berapa banyak? Kenapa kok mereka jauh-jauh datang ke Indonesia? Karena ini. Jadi kalian harus bangga jadi orang Indonesia. Itu yang Kak Sasa mau tekankan. Kita nggak lemah, kita bukan berarti kita itu lebih bawah dibanding orang-orang dengan katakanlah Singapura, Malaysia, atau internasional. No, itu peringkat 3.
gitu ya. Jadi you have to be proud to be Indonesian gitu maksudnya Kak Sasa di sini. Nah, next. Nah, tapi sayangnya tidak semua yang menggunakan internet itu sudah cakap. Apa itu cakap? Ada yang bisa kasih tahu Kak Sasa? Cakap digital itu apa maksudnya? Salah nggak apa-apa. Apa artinya cakap? Kenapa? Nggak apa-apa. Bijak, benar. Jadi cakap itu menguasai benar-benar apa yang seharusnya dikuasai gitu ya, cakap gitu ya. Artinya adalah kamu menguasai gitu. Oke, next. Kenapa kok Kak Sasa bilang gitu? Karena ini, berdasarkan tahun 2020, netizen Indonesia masuk ke dalam urutan Pak sebelumnya Pak. Nah, urutan ke-29 atau ketiga terendah sebagai netizen paling tidak sopan di dunia dan nomor 1 di Asia. Nggak sopan. Jadi netizen Indonesia adalah netizen paling tidak sopan, peringkat 1 di Asia. Nggak 3 besar lagi nih kita sayang, peringkat 1. Dan ternyata kalau di dunia, itu ketiga terendah sebagai netizen paling tidak sopan di dunia. Bayangin ada berapa puluh negara itu kita peringkat 3. Gitu. Jadi saking powerfulnya orang Indonesia, tapi saking tidak cakapnya dalam berliterasi digital, kita jadi peringkat 1 nih. For the first time in forever Indonesia di nomor 1 nih di dunia gitu. Tapi sayangnya jadi netizen paling tidak sopan. Oke, next. Nah, itulah kenapa hasil dari data tahun 2020 oleh Microsoft yang bilang ini sebagai negara peringkat pertama paling tidak sopan se-Asia Pasifik, sorry ya, lebih panjang lagi, nggak cuma Asia tapi Asia Pasifik. Kita nomor 1. Akhirnya apa? Itu jadi wajar kan ketika banyak sekali kasus cyberbullying yang terjadi di sini gitu. Karena apa ya, ini datanya. Kalau sama kalian bilang bahwa kenapa sih kok Indonesia tuh dikit-dikit banyak yang ke psikolog, jangan salah, sekarang Kak Sasa psikolog, sekarang Kak Sasa laku banget loh, tiap hari banyak yang konsultasi bener, dikit-dikit psikolog. Zamannya Kak Sasa dulu masih sekolah ya, ini mohon maaf banget nih ya, pas itu sama ditanya kamu jadi apa, mau masuk jadi apa psikolog, itu masih kayak oh gitu, kayak ngapain jadi apa kamu jadi psikolog. Karena dulu orang kalau ke psikolog masih dianggapnya tabu, dianggapnya adalah kamu gila nih, aduh kamu gila ya kamu ke psikolog gitu. Sekarang dikit-dikit aduh mentalku gitu kan ya. kayaknya aku kena mental ini deh, illness deh. Terus belum nanti yang self diagnose, ayo siapa nih, kayak aku bipolar deh gitu kan ya. Nggak banyak kan ya di internet kayak gitu, kayak aku bipolar, kayak aku PTSD deh. Terus kalau sudah baca, terus apalagi itu dimanfaatkan sama orang jadi konten. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita orang yang PTSD? Nomor 1, nomor 2, bagaimana cara mengetahui bahwa kita anak yang autistik? Dibaca, terus iya kan? Terus habis itu kita merasa kayak ini aku deh, ya kan? Iya, kayak ini aku deh. Ternyata aku PTSD selama ini. Iya nggak salah, berarti iya itu. Biasanya iya. Loh, sekarang itu trennya begitu Mbak. Jadi tren. Dan Kak Sasa sebagai psikolog mau bilang bahwa itu tren yang salah ya teman-teman ya. Nggak boleh ada namanya self diagnose. Tiba-tiba ketika kita bilang gini, aduh ini lucu banget pokoknya internet itu. Coba ambil kuis ini sehingga kamu mengetahui berapa level tingkat PTSD-mu gitu. Ya, bener gitu. Terus apalagi kalau di internet ada psikolog nggak laku ya. Tapi sayangnya itu tadi karena kita belum cakap literasi digital, kita percaya main kayak gitu. Terus belum nanti yang berbayar. Kamu adalah orang yang masuk apa, pragmatis, melankolis, gunakan tes ini gitu, klik bayar 50.000 gitu ya, udah dibayar lah. Iya sah-sah aja sih secara sekarang internet kan bisa diakses mana aja. Tapi kalau kita nggak cakap, kita nggak berdasarkan data, kita bisa jadi korbannya tuh gitu. Korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Belum sekarang zamannya sekarang tahu bahwa psikolog itu lagi up banget, semuanya jadi konten kreator psikologi. Ya nggak? Bener banget, semua jadi konten kreator psikologi. Ada namanya childhood trauma, ya kan, trauma masa kecil aku itu seperti ini. Terus ada nanti ditulis di bio adalah survivor apa gitu.
It's happen gitu. Bukan berarti salah, enggak. Kak Sasa sekali lagi bilang tidak salah untuk menggunakan hal-hal gitu, tapi tidak bijak. Nah itu bedanya. Kenapa Kak Sasa bilang tidak bijak? Karena kita nggak ngerti loh, kondisi mental setiap orang berbeda-beda. Ketika kita mendengarkan suatu hal yang ternyata tidak berdasarkan data, kita jadi self diagnose. Kita akhirnya merasa bahwa diri kita, oh ternyata aku selama ini begini begitu ya, ini gitu. Akhirnya apa? Nggak jadi semangat kan, gitu loh. Nggak jadi orang-orang yang positive thinking dalam hidup. Itu yang Kak Sasa lihat dari klien-klienku. Yang sekarang, mohon maaf ya, yang ke Kak Sasa ini bukan berarti yang sudah umur 25 tahun ke atas loh. 15 tahun, 17 tahun, 13 tahun. Semua karena apa? Internet. Semua mereka tahu kalau sumpah mereka lagi galau, carinya di internet. Gimana caranya supaya buat aku nggak jadi galau? Serat AI, gitu kan? Bagaimana caranya membuat dia melihat aku? Gitu. Caranya tuh udah di internet gitu loh. Ya kan? Terus belum lagi kayak bagaimana cara mengatasi anak PTSD, gitu. Ya benar dan tidak benar gitu loh. Karena apa? Kamu tidak disupervisi ketika kamu menggunakan hal-hal itu untuk dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Akhirnya apa? Ini nih. Banyak orang sudah mengalami hate speech. Yang penting ini yang banyak hoax atau penipuan. Saya yakin jenengan ibu pasti juga berapa banyak berita hoax yang beredar, lebih banyak dibanding yang benar di internet itu sekarang. Mau cari apa aja, bahayanya internet itu apa kalau nggak bijak. Ketika kamu merasa bahwa jawaban di internet itu tidak sesuai dengan hatimu, kamu akan mencari jawaban yang sesuai. Nah itu algoritmanya akan turun. Jadi mereka akan buka lagi hal-hal yang dirasa kamu sukai. Jadi kalau kamu lagi galau, terus kamu tiba-tiba ngomong open Spotify lagunya Taylor Swift yang lagu galau, itu yang namanya Google-mu, Yahoo-mu, semuanya itu akan pakai galau-galau semua. Tiba-tiba reels Instagrammu dikit-dikit tentang patah hati semua. Itu loh. Apakah itu akan bisa membantu supaya bisa lebih fighting? Enggak, tambah sepertiga malam itu doanya adalah ya Allah gitu. Dekatkan aku dengannya gitu. Tiga-tiga ya tolong jangan ya banyak yang lucu-lucu itu kan ya. Ya Allah dekatkan aku dengannya gitu. Kalau enggak jangan dekatkan dia dengan yang lain gitu kan. Itu galau terus. Belum nanti ada lagu-lagu yang mendayu-dayu. Itu psikologi banget tuh. Ya kan, habis itu ngasihin terus lagi jalan, pada orang jalan biasa terus dikasih backsound lagu galau. Biasanya lagu dawainya Fadila Intan, dawai, ya, udah kayak gitu udah langsung nangis. It's happen. Hoax. Belum kalau hoax itu sudah masuk ke grup keluarga di WhatsApp. Itu yang namanya ibu dan tante itu bisa berantem tuh. Apa yang dimanfaatkan? Ketika apa? Ketika banyak sekali hal-hal yang terjadi di Indonesia, momen-momen tertentu. Contoh pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden. Masalah artis, ini belum masalah artis-artis nih kan, yang ini satunya bilang gini gitu, wah seru banget itu sindir-sindiran di internet ya kan, hoax. Jadi itu akhirnya membuat kita menjadi, oh ternyata ini adalah hal yang lumrah ya, itu yang nggak enaknya. Ketika kita lihat ada orang berantem di internet, itu tidak lumrah, tapi karena saking banyaknya dan saking banyaknya netizen yang mendukung, itu jadi hal yang lumrah. Itu belum nanti kalau kita udah nonton 30 detik, bawahnya itu tentang tontonan itu, terus tentang review orang-orangnya, tentang yang lagi nge-review berantemnya si orang itu gitu. Jadi banyak sekarang konten kreator yang menggunakan dan memanfaatkan itu mereview dan bikin konten juga tentang hal-hal seperti itu gitu ya. Oke, terus next. Oke, nah ini dia masalah yang banyak mendapatkan perilaku yang tidak sopan itu apa? Kalian semua dan kita yang ada di sini, dari milenial, Gen Z, Gen X sampai Gen Alpha mungkin sekarang, dan mungkin Gen Alpha, milenial, Gen Z dan Gen X ini juga pelaku. Kita adalah korban dan kita adalah golongan pelaku. Kenapa boomers enggak? Ya karena boomers sekarang sukanya ya nggak bisa, susah juga touchscreen gini. Mau papanya kakak aja kalau seumpama itu juga, aduh bahaya banget. Kalau seumpama sudah di boomers itu kan berarti udah di atas 60 tahun ya. Boomers itu kan sudah eyang-eyang lah ya. Itu kan sekarang juga kadang dikasih handphone. Isinya apa? Isinya itu kalau seumpama tiba-tiba dia lihat terus ada suara orang yang dimiripin sama AI. Contohnya
paling banyak nih ya jualan obat. Itu bahaya banget loh, jualan obat tiba-tiba ini khasiat lalalala, tapi nggak ada datanya, cuma sekedar. Terus ternyata suara itu tadi itu diubah jadi suara presiden biasanya gitu. Presiden A Presiden A mendukung penjualan obat ini. Itu ternyata terjadi di handphonenya papanya kakak. Jadi akhirnya apa ujung-ujungnya? Check outin dong, ini bagus nih buat mata nih. Soalnya Presiden A ini dia rekomendasiin loh, ini dengerin mbak suaranya mbak. Itu juga jadi korban ternyata. Gitu ya. Next. Oke, nah ini dia. Ternyata sosial media adalah platform yang paling banyak terjadi cyberbullying. Kira Kak Sasa mau nanya sama kalian, terutama yang cewek-cewek. Instagram nih ya, foto cekrek, oh cantik banget, yang likes banyak, yang komen, oh cantiknya, terus ada satu bilang, kok kamu kelihatannya gendutan. Kalian percaya sama 30 bilang cantik atau satu bilang gendutan? Ya kan? Kenyataannya begitu. Gitu loh. Seberapa powerfulnya kata-kata negatif walaupun cuma satu, meskipun 100 orang bilang kamu cantik banget deh, terus ada satu bilang kok kamu kayaknya gendutan ya saya dibanding terakhir kita ketemu. Akhirnya apa kita lihat itu, kita zoom in lagi yang tadi kita lihat cantik, kayaknya aku gendutan ya, bagian mana ya, oh pipiku ini loh kayaknya gendutan. Terus habis itu akhirnya apa, kita lihat lagi